Siang, Mr. Balkon. I'm so happy. I'm so Dari buku Great Person kan anggaplah sinopsis FTV. Jadi cuman apa narasinya aja. Ini nanti aku tak pakai yang lain daripada yang lain, narasi dan eksposisi. Jadi ceritanya singkat aja, nanti berikutnya saya tulis secara eksposisi itu dari sudut ilmuwan seorang anak orang nggak punya, dengan penuh semangat mau kuliah, mau merintis karir hingga jadi penulis skenario ya. Jadi dari masa kecil dulu? Ya. Memang aku ikut sama nenek, sama tua. Itu nenek udah janda ya? Nenek sudah janda, terus kita kan memang tinggalnya itu di perkebunan, kebun cengkeh dan kebun kopi. Makanya sekarang merintis bisnis kopi. Karena suka sama kopi, tapi dari kecil memang sudah ikut mak tua itu, sehingga manggil nenek jadi mak tua itu ketika sudah gede, sudah SMP, karena ibu sudah pulang, terus sama-sama manggil mak, akhirnya satunya mak ibu, satunya mak tua. Selama perpisahan dengan orang tua itu nggak pernah orang tuanya datang ke Wonosalam gitu? Nggak pernah. Sejak kecil pertama kali ketemu ibu itu aku 96 kalau nggak 97. Kalau sama bapak? Sama bapak 99. Semuanya masih ada? Masih ada. 97 itu ibu pulang dari Banjarmasin. 96 ibu pulang nawarin nanti lulus SMP mau nggak SMA-nya di Banjarmasin. Iya. Kalau bapak memang nggak pernah pulang, terus saya nyari itu ke Bandar Lampung. Itu udah menikah semua ya? Sudah menikah semua. Saya minta alamat sama kakek saya di Blitar sini, di mana alamat bapak. Akhirnya 99 itu tahun 99 setelah dari Banjarmasin saya pulang mencari bapak sendiri, naik bis waktu itu, naik bis Handoyo dari Blitar sampai Bandar Lampung. Waduh. Berarti punya saudara tiri dong? Punya, dari bapak ada satu, dari ibu ada dua. Banyak juga saudaranya Mas Hendi. Mas Hendi itu tumbuh didikan positif dari mak tua ya? Apa yang selama hidup sama mak tua yang dirasakan? Kalau hidup waktu itu kan di desa banget, yang sepi gitu, jadi nggak ada listrik? Belum ada, waktu itu belum ada listrik, sampai aku SMP kalau nggak salah baru ada listrik. Yang aku dapat di situ bagaimana kita harus mencintai alam, karena makan, terus buah-buahan, semuanya itu kayak udah ada di sekitar rumah, ada salak, ada jambu, ada macam-macam, rambutan, jeruk, banyak perkebunan di sekitar situ yang bisa kita ambil untuk kita makan, asal tidak dijual. Kalau di desa itu dimakan boleh, pisang, kopi itu kita tinggal ngambil yang di bawah, yang jatuh-jatuh. Kalau durian kan kita nungguin kebun orang nih, bukan punya tanah sendiri, jadi ada perkebunan, ada kopi, cengkeh, segala macam, kelapa. Durian itu kalau panen misalkan malam jatuh 7, kita bisa makan 2 atau 1 cukup. Tapi tiap hari bisa makan durian. Tapi yang penting walaupun hidup kekurangan itu tetap semangat ya? Ya gimana pun, kalau saya pribadi dari ketiga saudara itu cita-cita paling tinggi dari kecil memang aku sih. Temen kakakku itu pengen jadi apa, kakakku pengen jadi apa, kalau aku
pengen punya gelar BSc dulu, nggak tahu waktu itu lihat pernah baca buku terus ada nama terus gelarnya BSc itu bagus gitu. Oh iya. Loh, yang ini waktu di Jakarta Mas Andi kuliah itu kok kenapa nggak kuliah di IKJ atau pokoknya yang sesuai dengan karirnya yang udah dirintis kayak? Kalau kuliah itu kan kita belajar tentang teori, sementara aku sudah praktek puluhan bahkan ratusan judul gitu, baru aku punya uang untuk kuliah lagi. Secara teori sebenarnya aku sudah dapat itu di Agindo waktu di Jogja. Walaupun nggak kuliah sampai lulus, tapi aku itu belajar nulis, belajar ini, baca buku, literasi, teman-teman semua broadcasting. Jadi secara teori sudah sangat paham. Iya, dan teori sering ke kampus ya waktu itu. Teori sama praktek itu ternyata memang berbeda. Jadi kalau aku kuliah lagi, anggaplah ngambil S1 skenario itu pengulangan. Kenapa aku ngambil sarjana ilmu politik? Karena butuh wawasan. Penulis itu kan harus cerdas, bukan hanya pinter, tapi harus cerdas, sehingga semakin banyak ilmu yang kita kuasai semakin bagus. Nah, mungkin nanti suatu saat kalau memang ada kesempatan dan ada, aku pengennya kalau kuliah S2 itu antropologi atau sosiologi gitu, sehingga wawasan kita itu nambah untuk olah bahasa. Mudah-mudahan terkabul. Ya, tinggal di Jawa Timur ada apa enggak? Kok milih politik kok Masnya bukan yang ilmu politik itu penuh intrik pertama, yang kedua ilmu politik itu ilmu paling tua yang dari zaman dulu memang sudah ada, dan sebagai penulis kita itu harus bisa membenturkan karakter dalam cerita yang kita buat itu harus masing-masing punya karakter. Nah, aku bisa memahami itu dari ilmu politik, bagaimana strategi seorang politikus untuk mengalahkan kawan-kawannya, silahkan mengalahkan musuh-musuh di dalam kampanye, dan di dalam ilmu politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan gitu. Enggak jurusan psikologi yang dipilih? Psikologi lebih ke bisa diriset sih. Psikolog itu kita menentukan karakter kemudian riset, menentukan karakter kemudian riset, dan karena aku suka nongkrong, aku udah secara keilmuan mungkin lebih bisa dipahami kalau psikolog, dan ilmunya itu lebih sempit. Kalau psikolog itu khusus saja, tapi kalau politik itu ya di dalamnya ada psikologi bagaimana kita meyakinkan masyarakat sebenarnya, bagaimana orang yang apatis menjadi senang, bagaimana orang yang nggak suka sama kita jadi suka sama kita. Waktu itu ketemu dengan Pak Edi Mulyono? Kalau Pak Edi itu karena di Jogja tahun 2005 atau 2006 aku nulis novel, beberapa kali ditolak kan, ditolak sama penerbit. Kemudian aku datang, apa yang membuat novel ini ditolak? Ketemulah sama editornya. Oh, karena bukan novelnya Mas Endi tidak bagus, tapi tidak sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Akhirnya aku konsultasi, temamu apa? Akhirnya ngasih judul ini loh, begini. Judulnya Cewek yang Terobsesi Melati, referensinya Dialova, novel-novel ini. Oke, aku tulis, sebulan selesai. Karena aku termasuk penulis yang cepat dan sesuai dengan request, akhirnya aku mengenal Pak Edi itu sebagai pemilih. Akhirnya kita berteman, sering aku kerja di IO pameran buku juga, sering ketemu di pameran, dan aku memang mencari siapa sih yang punya Divapres gitu. Kemudian melakukan pendekatan, waktu itu zaman Twitter 2018 itu kita dekat banget di Twitter, sering curhat segala macam, dan itu Divapres menurut aku lagi gede-gedenya dan mereka sangat membutuhkan banyak naskah. Kita ketemu, ngobrol, cocok. Nah, aku mampu mengemas yang galau menjadi komedi, itu yang menjadi sesuatu nilai jual pula untuk ringan dibaca. Walaupun sebenarnya itu nyesek banget, tapi kemasannya secara komedi enak, tapi dengan dibaca nggak monoton gitu, nggak ngantuk. Ini waktu hijrah suka dukanya tinggal di Jakarta? Kalau di Jakarta kebanyakan suka sih, karena memang banyak temen. Karena ketemu juga dengan Dita Faisal. Ketemu istri di Jakarta, dukanya ya macet, dan kita kalau mau ngobrol, mau ngopi itu biayanya memang lebih tinggi, itu aja. Selebihnya sama ya. Ini selama produktif menulis skenario itu mulai produktif itu mulai kapan? 2012 ya. Itu mulai apa sih
Sinetron pertama itu DDL. Tendangan dari Langit, dapat 6 episode, cuman aku sebagai penulis dianggap gagal. Akhirnya ganti penulis, tapi aku tetap berada di ganti headnya ya, aku berada di kelompok penulis yang sama. Kan harus ada tim. perjuangan. Karena memang ternyata menulis sinetron itu tidak bisa sendiri, Iya. harus punya tim. Itu dari sinopsis dulu ya sama Fajar Nugul. Semuanya itu, cuman kan itu dari film ya, dari film, jadi sinopsis globalnya sudah ada, tinggal kita mengembangkan. Kalau hambatannya waktu menulis skenario dengan perbedaannya dengan menulis novel? Waktu. Kalau nulis skenario itu, kalau sinetron itu rata-rata 7 jam harus selesai 1 hari. Kalau FTV oke lah, masih bisa 7 hari. Kalau film lebih lama lagi, bisa 3 bulan, bisa 7 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Waktunya lebih enak. Terus yang duet-duet dengan para penulis pemula, terus yang bikin keroyokan jaringan penulis Indonesia itu kan ada berapa gitu ya? Ada, kalau itu Motivasinya Mas Hendy apa itu ngajar? lebih ke mengajarkan aja, karena memang tidak ada kelas-kelas apa ya, kelas-kelas yang tentang penulisan yang fokus aja tentang skenario itu kayaknya susah gitu, sehingga saya mengajarkan ke teman-teman untuk banyak membaca, banyak praktek. Enggak, bisa lewat yang ini WhatsApp. maksud saya bukan skenario dulu, yang untuk duet buku itu loh, yang Oh, sama duet Sarah buku. terus Oh, iya. sama Rara itu. Nah kalau itu Motivasinya ngajak mereka untuk duet buku. itu lebih ke apa ya, karena saya melihat potensi bahwa kayak Sarah itu kan anak muda yang dulu saya pernah ngisi acara di Kedaulatan Bagus, tapi- Rakyat, terus ketemu Blognya Sarah. bagus dia. Ini kok tulisannya itu punya karakter yang Iya. unik gitu, yang cocok, yuk ayo kita bikin. Kalau Rara itu karena waktu itu aku udah ke Jakarta, terus yang di Jogja aku butuh tim riset, aku pakai Rara itu karena Cuman Rara, dua itu aja ya, Sarah sama Rara. Sarah sama Rara untuk Terus buku ya. kalau untuk keroyokan buku yang JPI itu ada berapa? Dua. Kalau itu lebih ke mencoba pasar ya, waktu itu kita mencoba mengumpulkan Dua beberapa buku ya orang cuman ya. untuk bikin buku, untuk bikin kumpulan puisi, kumpulan cerpen. Film pertamanya Mas Hendy apa? Film pertama Me and You versus the World Itu 2014 di Rapi Film. enggak tayang di Bioskop. TV apa? Oh di bioskop ya. Kalau film tayang bioskop, kalau FTV tayangnya di TV. Dengan Dita gimana? Pertama kalinya Pertama dijodohkan kali- apa ketemu? Ya, pertama kali kan aku waktu di Jakarta itu dapat fasilitas apartemen, terus sudah ada asisten rumah tangga di situ. Nah, mbak-mbak karena saya warga baru, orang baru, nggak berani ganti TV. Mbak-mbaknya ini kan masak untuk kantor juga, masak. Terus tiap pagi nontonnya kabar pagi, jadi habis sholat subuh itu saya kayak terpaksa untuk selalu nonton berita TV One itu. Akhirnya ketemu, oh ini penyiarnya kok lucu, kembar gitu kan. Dalam hati memang dari kecil itu aku pengen punya istri yang pinter. Artinya apa? Karena aku ngerasa aku cuma lulusan SMA gitu. Waktu itu kan kuliah nggak berhasil, ternyata kuliah mahal. Ya selalu pengen untuk punya istri yang pinter. Nah, ngelihat pembaca berita itu, melihat presenter kayaknya pinter banget gitu, ngomong kayak wah cepet apapun dia, oh ini ilmunya banyak tuh. Nggak pernah Dita mana gitu Pak. Nah, Ini itu nggak kalau pernah kemiripan ada, cuman memang nggak pernah keliru gitu. ya pernah sesekali. Soalnya mirip banget loh. Waktu mau umroh semuanya Iya. pakai kerudung hitam-hitam gitu, aku salah ngerangkul itu pernah. Oh ya itu juga sama Dita ya. Ya, Pengalaman waktu pergi ke Baitua. Pengalaman waktu pergi ke Baitua. pengalaman ya seru sih, pengalamannya pasti bahagia, bersyukur. Pengalamannya itu aku sama Dita itu selalu ketemu walaupun udah misah nih. Nah, Habis jodoh berarti. pokoknya acara selesai udah kan bebas lah. Itu seluas itu dari hotel itu jarak paling jalan sekitar 500 meter lah ya. Itu selalu ketemu kita walaupun nggak sengaja, nanti di mana ketemu, di mana ketemu. Sementara teman-teman yang lain itu kayaknya kalau udah misah sama keluarganya itu nggak bisa ketemu. Aku sehari bisa ketemu 4 sampai 5 kali. Berarti emang jodoh. Ya mungkin memang jodoh. Itu masalah pilihan sih. Kalau keluar memang kita dari awal Dita itu bertanya, Dita memang pengen hidup di desa, dan Dita nanya ke aku, sebenarnya kamu cita-citanya apa sih gitu.
kalau aku cita-citaku pengen jadi petani. Iya. Berarti kita ikut di desa. Ya, akhirnya kita mulai invest dari 2016 kita sudah beli rumah ini, sudah beli tanah di belakang situ, beli tanah di Wonosalam. Artinya memang kita memutuskan untuk paling enggak usia 40 itu sudah pensiun, dan kita di usia 35 kalau nggak salah sudah pensiun.